Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi Qur'anihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, para bunda yang dirahmati Allah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di ujung Rajab. Kita sudah memasuki pekan keempat, pekan terakhir bulan Rajab 1445 Hijriah. Sebentar lagi pintu gerbang Sya'ban akan dibuka, dan tentu harapan kita dalam doa-doa dan munajat ketika kita berharap kiranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rajab dan Sya'ban kita penuh berkah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Rajab dan Sya'ban kita penuh berkah, terisi dengan energi kebaikan. Wa balighna Ramadan, dan kita berharap Allah menyampaikan kalau panjenengan sami untuk bisa memasuki Ramadan dalam sebaik-baik keadaan. Sebaik-baik keadaan itu berarti bisa mengoptimalisasi setiap kesempatan peluang di bulan Ramadan untuk menambah bekal amal soleh panjenengan kula sami, bersebab kita memang tidak pernah tahu kapan hari kepulangan kita menuju Allah. Maghribnya kita nggak pernah tahu, tapi kita senantiasa merasa waktu kita adalah waktu asar, waktu jalan maghrib. Waktu asar adalah waktu di mana kita mempersiapkan bekal terbanyak untuk kemudian di saat maghrib kehidupan kita dari pulang menuju Allah, kita sudah siap dengan banyak bekal dan sedikit beban, banyak pembela dan sedikit penuntut insyaallah. Salawat salam semoga senantiasa hati kita semakin hari semakin membuncah rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bersebab mengkaji kehidupannya, bersebab meyakini bahwa mencintai Rasulullah adalah bagian dari takaran iman, dan bersebab tidaklah ibadah kula panjenengan sami lampahi, ya ibadah yang panjenengan dan saya lakukan, yang Allah juga melakukannya, kecuali bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu bersolawat atas Nabi. Berarti ini adalah ibadah satu-satunya yang panjenengan dan saya melakukan, dan Allah mencontohkan bersama para malaikat. Jadi catatan-catatan kecil sebelum kita masuk pada materi, bersebab menjadi penting untuk menambah bobot cinta kita pada Allah dan Rasulnya setiap waktu dan setiap saat. Jadi bulan kemarin kita bertemu mengkaji tentang 7 habit. Mungkin kadar cinta kita pada Allah dan Rasulnya level A. Maka semoga hari ini menjadi level A, paling tidak plus, level A plus. Plusnya bisa 1, bisa 2, bisa 3, bergantung masing-masing orang. Yang terpenting setiap hari adalah bertambahnya kualitas sahabat kita di hadapan Allah. Para bunda yang dirahmati Allah, maka di hari ini melanjutkan bahasan kita berkaitan dengan 7 habits, 7 kebiasaan efektif
yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hadirkan dan lahirkan melalui sebuah perintah yang terus-menerus kita lakukan, bahkan sampai pagi ini minimal ya. Pagi ini kita sudah mengikrarkan, kita sudah berikrar di hadapan Allah, mengucapkan 7 kalimat itu tadi pagi. Ketambahan mungkin tadi sholat qabliyah subuh, ketambahan tadi mungkin sholat duha. Artinya apa? Artinya ini bacaan yang minimal jam sekian sudah kita baca dan ikrarkan di hadapan Allah 2 kali. 7 kalimat yang terkodifikasi dalam bentuk surah dalam Al-Quranul Karim dan memiliki nama atau sebutan Ummul Quran. Jadi kalau kemudian disebut itu beda dengan walidah. Jadi walidah itu adalah wanita atau perempuan dilihat dari sisi potensi keperempuanannya. Maka wanita yang melahirkan itu disebut walidah. Wanita yang menyusui itu disebut walidah. Wanita yang mengalami menstruasi itu disebut walidah. Karena itu potensi dasar kewanitaan yang Allah bedakan dengan laki-laki. Tapi kalau Allah menyebut ya, termasuk surah Al-Fatihah yang kita bahas ini, Ummul Quran, Ummul Kitab, maka sebutan itu adalah sebutan yang menunjukkan potensi luar biasa dari seorang wanita yang menjadikannya lebih dibanding bahkan laki-laki. Maka istilah ini, istilah ibu ini kemudian melekat pada hal-hal yang besar, hal-hal yang pokok, hal-hal yang urgent. Ibu kota, ibu jari, ibu apa lagi? Pertiwi, dan seterusnya. Artinya kalimat ibu di situ menunjukkan hal yang istimewa, hal yang luar biasa. Sehingga kita tidak menemukan padanannya untuk laki-laki yang disematkan pada hal penting. Maka kita nggak ketemu dengan bapak kota, bapak pertiwi, bapaknya kitab, bapaknya Quran. Tapi yang ada adalah ibu. Ini sekilas nih sebelum kita masuk lebih dalam pada poin ketiga. Kemarin sampai poin kedua insya Allah. Lebih jauh bahkan Allah menyebut seorang wanita luar biasa dengan sebutan dan ditambah dengan Siddiqah. Seorang wanita yang bernama Maryam, ibunda dari Isa alaihissalam, anak dari Imran dan Hana, yang Maryam ini disebut oleh Allah di surah Ali Imran 36 dengan 2 sebutan. Yang pertama ya, dia adalah seorang ibu dengan sederet potensi keluar biasaannya. Kemudian yang kedua Siddiqah itu ya, kalau laki-laki Siddiq. Makanya kenapa ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha itu memiliki julukan atau laqab As-Siddiqah bintu As-Siddiq, seorang wanita yang membenarkan putri dari seorang laki-laki yang dibenarkan dan membenarkan. Ya, ibunda Aisyah putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan ibunda Maryam itu kemudian Allah sebutkan Siddiqah, wanita yang benar tutur katanya, perilakunya, keimanannya, ketaatannya, dan yang dibenarkan. Maka sejarah membenarkan kesabarannya, membenarkan ketaatannya, membenarkan pengorbanannya, dan seterusnya. Jadi sekali lagi kalau disebut berarti menunjukkan keistimewaan. Baik, kita masuk pada bahasan habit kita kemarin. Dua poin pertama. Habit pertama yang dibentuk dari suratul Fatihah yang kita ucapkan di dalam sholat setiap hari minimal 17 kali itu, habit pertama yang dibentuk adalah senantiasa mengkoneksitaskan apapun yang panjenengan lakukan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habit untuk connect dengan Allah, habit tersambung dengan Allah.
habit untuk tidak melepaskan peluang sekecil apapun agar kiranya kita senantiasa nyambung dengan Allah. Maka habit seperti itu atau kebiasaan seperti itu wajib untuk ditanamkan pada diri kita, diri saya. Kok kemudian setiap hari kita sudah baca suratul Fatihah 17 kali, tapi kemudian dalam setiap aktivitas gak connect dengan Allah, pasti ada yang salah dengan cara kita mengucapkan atau cara kita memahami. Ya lebih tepatnya cara kita memahami bacaan basmalah. Sampai-sampai kemudian Rasulullah SAW menyampaikan bahwa apapun yang tidak dikoneksitaskan dengan Allah bahwa abdan, maka dia terputus dari berkah dan terputus dari jenis amal baik atau amal soleh. Jadi apapun, buka handphone, mau nulis seperti ini, maka agar supaya catatan ini bukan hanya mengikat ilmu, tapi lebih dari itu mengikat pahala. Tiap huruf yang panjenengan tuliskan akan mengikat pahala, karena dia akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini di tempat yang penuh berkah ini, di majelis yang penuh berkah ini, Allah, aku mengikat kalimat-kalimatku dengan huruf-huruf yang aku tuliskan dengan tintaku. Maka dengan basmalah Bismillahirrahmanirrahim, apa yang panjenengan tuliskan akan menjadi pemberat timbangan amal baik, saksi yang akan meringankan hisab kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang nantinya akan berbuah berkah. Itu yang kemudian kita harapkan dengan basmalah. Jadi apapun, mau tutup tas, mau nyangklong tas, mau apapun, kemudian kita coba untuk koneksikan dengan Allah, ya, dengan basmalah. Jadi basmalah itu adalah kalimat yang menjadikan sesuatu yang remeh, ringan, menjadi berat timbangannya di hadapan Allah, karena dia nyambung dengan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kita sebut adalah secara spesifik Allah mengajarkan pada kita, koneksikan apapun dengan namaku, kata Allah. Yang spesifik nama itu adalah Rahman dan Rahim. Artinya ketika panjenengan membuka apapun, ya, melakukan apapun, mengerjakan apapun, kemudian kita konekkan dengan Allah, kita sambungkan dengan Allah, maka sifat Allah yang mendominasi visualisasi kita, bayangan kita adalah sifat Rahman dan Rahim dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panjenengan tadi pagi nyayur, mau nyambel, mau goreng tempe, ada Rahman dan Rahim di sana yang kemudian kita rasakan. Ada kasih dan sayang Allah. Kemudian minyak yang ada di dalam tanah dulunya, yang beratus-ratus meter kalau kemudian harus digali, hari ini, pagi ini telah tersedia di atas wajah kita, tanpa kemudian kita mengeluarkan energi dan seterusnya, kecuali hanya mengeluarkan ongkos untuk membelinya. Tempe yang terbuat dari kedelai dan seterusnya. Rahman Rahim Allah, pokoknya bingkainya harus Rahman Rahim. Maka karena yang dominan di dalam hati dan pikiran panjenengan itu sifat kasih dan sayang Allah atas apapun, kalau kemudian hari ini mendung, panjenengan, saya harus mengajari diri kita, saya harus mengajari diri saya untuk kemudian melihat mendung ini sebagai sesuatu yang positif, sebagian dari sifat Rahman Rahim Allah, tanpa kemudian kita menonjolkan hal yang kemudian kita merasa gak nyaman. Barusan jemur baju. Nah ini kemudian harus kita tahan untuk tidak terbiasa muncul. Kalau kemudian sesekali muncul hal yang wajar, tapi kalau sudah terbiasa itu sudah menjadi habit bagi kita. Dan habit seperti itu, habit sultan itu kemudian sangat berbahaya untuk banyak hal. Baik, jadi karena dominannya sifat Rahman Rahim, maka jenengan dan saya akan jadi makhluk yang nomor 2, di ayat nomor 2. Makhluk yang mudah bersyukur, makhluk yang mudah mengeluarkan kata pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas keseluruhan keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jenis orang seperti ini adalah orang-orang yang mudah bersyukur, sulit mengeluh. Mudah bersyukur, sulit mengeluh. Yang kedua, orang-orang yang akan berlimpah ruah potensi-potensi kebaikannya. Dia akan merasakan betapa banyak potensi kebaikan yang Allah ternyata titipkan dan berikan kepadanya.
dia akan peka terhadap peluang-peluang positif. Jadi bunda, orang-orang yang terbiasa memuji Allah, orang-orang yang gampang bersyukur, itu adalah orang yang paling mudah menemukan peluang, banyak peluang kebaikan. Semakin kemudian kita sulit bersyukur, semakin sulit kita memuji Allah, semakin sulit kita menemukan peluang-peluang untuk menambah jumlah dan bobot amal soleh kita. Sama dengan panjenengan dan saya, kalau kemudian melihat pasangan, berinteraksi dengan pasangan yang kita gunakan bukan kalimat hamdalah, maka saya yakin ada banyak kekurangan pasangan yang bagi kita mudah sekali memicu kejengkelan, memicu ketidakpuasan, memicu protes, memicu ketidaksemangat dan seterusnya. Tapi kalau kemudian kita paling tidak kita jadikan kalimat hamdalah ini kalimat yang kita paksakan, karena kadang untuk membiasakan hal yang baik pada awalnya harus dipaksakan. Kita paksakan untuk kita ucapkan menyambut hari bangun tidur ya. Kadang harus dipaksakan, meskipun mungkin boyok mulai kemeng-kemeng gitu ya. Jadi kemudian mulai kadang sulit digerakkan ya, atau lindu-lindu. Kemudian kita paksakan bangun itu alhamdulillah. Dengan alhamdulillah itu maka kontraksi yang ada di tangan atau yang ada di pinggang itu paling tidak berkurang. Tapi kalau kemudian bangun itu sudah maka level sakit yang harusnya 7 bisa 8. Dan ketika kemudian level sakit itu meningkat, maka apa-apa yang Allah suguhkan di sekitar kita itu peluang-peluang untuk kita bisa syukuri jadi menyempit. Gini, panjenengan kalau kemudian terus-terusan berada di dalam kamar, maka bisa dipastikan cara berpikir kita tidak akan lapang, luas, dan fleksibel. Tapi kalau kemudian panjenengan keluar, coba panjenengan yang terbiasa banget di dalam rumah, jarang keluar. Jenengan keluar kemudian lihat persawahan. Ketika panjenengan lihat persawahan, secara otomatis yang namanya sistem saraf ini akan mengalami kontraksi atau relaksasi. Pasti relaksasi. Pasti jadi kendor. Padahal ketika kemudian pikiran rileks, ya pundak rileks, tangan rileks, ya kemudian leher rileks, pada saat yang sama maka beban energi yang panjenengan keluarkan lebih kecil atau lebih besar? Halo? Orang rileks itu butuh energi lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Dia butuh energi lebih kecil. Sama dengan orang merengut dengan orang tersenyum. Merengut itu butuh energi besar. ATP-nya itu besar yang keluar, karena ada kontraksi, semuanya dipaksa untuk bekerja. Tapi kalau jenengan rileks, itu energi yang dibutuhkan kecil. Makanya orang merengut itu gampang lelah. Bagaimana? Orang yang dalam satu harinya merengutnya itu 40% waktu, itu pasti kesel, capek. Tapi kalau kemudian jenengan paksa untuk tersenyum, dibiasakan saja. Saya juga latihan. Artinya kemudian kadang jalan itu ya motoran atau medan atau bawa kendaraan, itu kemudian dicoba untuk mentersenyumi banyak hal yang kemudian bisa kita tersenyum. Yang dengan itu kemudian badan jadi rileks. Ketika badan jadi rileks, maka energi menjadi hemat. Yang kedua, cara pandang menjadi lebih lapang atau lebih luas. Yang ketiga, insight atau hal-hal yang menopang kreativitas juga gampang muncul. Tapi kalau kemudian bangun tidur sudah bertukut, lihat pasangan kita tambah merengut, itu sarapan pagi seenak apapun jadi hambat. Tapi coba sambil tersenyum gitu ya, melihat pasangan kok sedikit menjengkelkan, cari hal yang kemudian membuat kita tersenyum. Ini baik bojomu, kamu ya lucu. Misal gitu, oh ternyata istri saya itu kalau merengut diwaspadai ya lucu.
antara donat bebek atau ini maksudnya jangan gitu dulu ya. Jadi cari sisi-sisi yang kemudian kita bisa mentersenyumi banyak. Rasulullah itu jangan dibayangkan sosok yang jadi. Ada sebuah buku yang sudah diterjemahkan terbitan di Gemah Insanitas, judulnya 60 hadis yang mengungkap senyum-senyum Rasul. Kodifikasi 60 hadis yang menunjukkan bahwa Rasulullah itu senang bergurau. Tiba-tiba Rasul misalnya bilang begini, dan saya itu, mohon maaf kalau saya memandang dengan ini aman, insya Allah, karena kacamata saya kacamata plus. Jadi jarak kamera ini kan udah burung. Jadi misalnya beliau, Mbak atau Bu ini, karena burung saya nggak tahu itu aja Mbak atau Bu yang di sini. Mbak atau Bu ya, Mbak, panggil Mbak aja, karena wanita itu panggil Mbak senang gitu ya. Panjenengan Mbak. Pertanyaan saya, dari mulai bangun tidur sampai datang ke sini, apa yang paling membuat panjenengan senang atau gembira? Jadi senyumnya anak, bangun lihat senyumnya anak. Lihat senyumnya anak. Lihat anak tersenyum itu, masya Allah. Mau anak kecil, mau anak gede, sama, menyenangkan. Mungkin kalau anak kecil ada hal lain yang kemudian membuat lebih lucu gitu ya. Tapi bagi saya, meskipun anak sudah bekerja, meskipun anak sudah hampir lulus SMA, meskipun anak yang paling kecil hampir lulus SMP tahun ini, itu kemudian ketika melihat mereka tersenyum, senang rasanya. Kok kemudian berangkat sekolah yang kita sambil tersenyum, kadang berdendang pelan gitu ya, dan seterusnya, bagi saya itu hal yang sangat menyenangkan. Artinya para bunda yang dirahmati Allah, sesederhana itu loh sebenarnya jenengan dan saya bisa mengakses kebahagiaan. You know what? Artinya coba kemudian kita mencari dari bangun tidur ya, sampai hari apa yang kemudian bisa buat kita senang. Makanya kapan hari saya pernah bercerita pada panjenengan tentang supir taksi di New York itu. Ketika dia mau berangkat kemudian anaknya dicium dan anaknya bilang, ya jangan lupa hari ini ulang tahun. Dan sang ayah sudah mikir dari mulai berangkat itu pulang nanti akan berikan boneka buat anak. Dan yang menarik, ini terlepas dari orang ini muslim atau bukan, dengan dan saya orang yang menganut paham ulang tahun atau bukan, bagi kita hikmah ini bisa diambil dari mana pun. Jadi ketika kemudian sang ayah itu berangkat, sang ayah merasa ya nanti pulang saya bawakan boneka karena anaknya ulang tahun. Tapi ternyata di tengah jalan kan ketika beliau sedang parkir itu kan ngemot seorang ibu ya, karena manggil taksinya, ibu-ibu yang sudah lumayan sepuh. Setelah kemudian ibunya masuk, ternyata ada truk sampah itu kan yang mundur. Truk sampah mundur itu ternyata menghantam bemper depannya, depan taksi. Dan ada loh tipikal orang yang dia tahu bahwa dia salah, cuman karena dia tidak pengen dimarahi, marah lebih dulu. Ada nggak orang yang salah marah dulu? Ada nggak orang yang ditagih utang ngamuk lebih dulu dibandingin? Nah begitu model. Uang ngamuk, mari sopir taksi. Anda kan harusnya ketika saya mundur, Anda juga mundur, bla 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 bla. Si sopir taksi itu senyum saja. Sampai kemudian ibu-ibu yang sudah masuk dalam taksinya keluar ngamuk itu ya. Dan sopir truk itu tahu melawan ibu-ibu nggak akan pernah menang. Stand kanan belok kiri kan. Ketika kemudian kita bilang, Bu, ibu tadi stand kanan loh, kok beloknya ke kiri loh, Pak, itu saya memberitahu jenengan biar terus dulu yang di kanan itu. Oh no ya alasan gitu ya. Itu ngamuk-ngamuk ke sopir truk ya masuk truknya lagi kemudian pergi. Dan ibu-ibu itu bilang sama si sopir taksi, Pak, sampai itu kan benar. Harusnya ketika ngamuk jenengan lebih ngamuk, lebih berhak ngamuk. Dan kalimatnya masya Allah. Kalimatnya cuma si sopir taksi ibu, saya nanti berangkat dalam keadaan senang hati saya karena anak saya ulang tahun dan saya ingin memberikan dia boneka. Bu, saya tidak mau kesukacitaan hati saya, gembira hati saya dari rumah kemudian hancur pagi ini hanya karena saya meladeni orang mampu. Masya Allah. Artinya apa? Artinya si sopir taksi itu mengajarkan paling tidak
pada yang membaca kisahnya ini kisahnya bahwa sejatinya kebahagiaan, kegembiraan, kesedihan itu kan kita yang memutuskan, ya kan? Ketika kita memutuskan untuk tidak materi ya sudah. Dan ketika kemudian seseorang itu lapang, dia tersenyum. Ada nggak nyun sewu ya? Teman jenengan yang ketika jenengan ketemu dengan panjenengan kemudian tersenyum, itu menambah energi panjenengan pagi itu atau hari itu. Ada nggak? Ketika melihat orang tersenyum itu rasanya energi positif kita bertambah. Halo Bu? Dan ada nggak ketika ada orang ngeluh pada panjenengan, maka energi negatif hari itu bertambah padanya? Ada, karena energi itu menular. Virus kebahagiaan, kesedihan, ketakutan, khawatiran itu menular. Virus emosional itu hal yang paling mudah menular. Maka kenapa kemudian kalimat kedua dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah kalimat yang panjenengan dan saya diminta untuk menjadi provokator kebaikan, sumber energi virus kebaikan, virus senyuman, virus optimisme, virus bersemangat menghadapi hari dan seterusnya. Ini kemudian menjadi hal yang niscaya, hal yang penting. Oke, baik. Jadi kata kunci kedua, mudah bersyukur, sulit mengeluh, ya, menjadikan pulau panjenengan sami akan bertemu dengan banyak peluang, banyak kesempatan, ya, dan seterusnya. Kemudian 3 dan 4 langsung saya sambung. Jadi setelah kita memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pujian kita terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala didasari atas sifat Rahman Allah, ayat 3. Artinya apa pun? Ayo kita biasakan diri kita memandang banyak hal dengan sudut pandang berbasis husnullah. Apa Bu? Husnullah. Husnullah itu apa Bu? Prasangka baik. Ini Bu, dia lebih lengkap ya. Hasan itu baik, don itu sangkaan. Kalau disambung memang husnullah itu dari hasan sama don, prasangka baik. Tetapi kalau dipure husnullah itu punya dua pilar. Husnullah itu tegak di atas satu positive thinking, dua positive feeling. Jadi husnullah itu adalah cara pandang yang tegak di atas dua pilar. Yang pertama positive thinking. Positive thinking itu berarti berpikir positif, berpikir dengan cara positif, berpikir dengan target positif, berpikir dengan basic atau sumber pengambilan keputusan positif, asupan positif dan seterusnya. Kalau positive feeling itu berkaitan dengan apa Bu? Feel, rasa itu tidak ada kaitan dengan kesadaran. Rasa itu kaitannya dengan kecenderungan. Contohnya begini Bu ya. Jadi beda antara positive feeling dengan positive thinking. Kalau positive thinking, cara pandang positif panjenengan dipengaruhi oleh konstruksi berpikir kita. Contoh ya. Panjenengan diminta untuk memilih antara makan makanan ketika panjenengan misalnya, mohon maaf ya, misal pas flu, diminta untuk memilih makanan yang hangat atau yang sangat dingin, pilih mana? Hangat. Pertanyaan saya kenapa? Kenapa Bu? Karena tubuh kita ini kan membutuhkan. Karena makanan hangat itu kompatibel dengan kebutuhan tubuh pada saat kita flu. Terus itu kira-kira rasa atau rasio? Rasio. Itu namanya positive thinking. Clear Bu? Positive thinking itu cara pandang positif didasarkan pada konstruksi berpikir. Tapi kalau positive feeling itu kecenderungan yang dibangun berdasarkan nilai-nilai yang kita anut. Contoh perasaan panjenengan, ya, rasa. Ketika kemudian panjenengan pun dihidangkan di depan kita, jadi misal panjenengan diundang ke Patani, Thailand Selatan. Di sana kan pusat ulama.
Pusat para ulama ketika dulu Indonesia masih tersatukan dengan nama wilayah Nusantara, termasuk Patani, Malaka, dan seterusnya. Misalnya kita berkunjung ke Patani, kapan-kapan kajian kurma, kita ke Thailand Selatan, misal begitu ya, kita ke sana, ya nggak mahal-mahalan, 5 juta itu 3 hari bolak-balik, dan kita ke sana. Pada saat kemudian kita ngaji di Patani pun, ada bunda-bunda yang iseng-iseng. Ayo, ini waktu nggak ngaji, masih ada waktu 4 atau 5 jam. Kemudian pergi ke wilayah yang apa Bu ya, jangan bunda-bunda, ibu-ibu yang lain yang nggak pernah ikut ngaji tiba-tiba karena di Thailand ikut gitu Bu ya, pengennya nggak ngaji tapi ikut ke Thailand. Tiba-tiba kemudian pengen ke Pattaya, pas jenengan ngaji ke Pattaya. Meskipun beliau jarang ngaji, tetapi sholat 5 waktunya terjaga. Nilai-nilai Islam yang dipelajari sejak SD nyantol, nyaut. Tiba-tiba di sana ketika pesan makanan yang hurufnya huruf Thailand itu, pesan makanan dikira ya halal itu aja. Disuguhi misalnya, disuguhi babi guling. Bukan babi sama guling, bukan. Babi guling depannya. Kira-kira kalau kita yang kemudian duduk di situ, perasaan jenengan gimana? Feelnya apa yang jenengan rasakan? Atau tubuh jenengan akan merasakan apa Bu? Kira-kira? Halo? Tidak suka. Yang terasa dalam sistem tubuh kita apa kira-kira? Melihat seperti itu depan. Jijik. Pasti pengen muntahan. Karena saya lihat fotonya juga. Benar, jadi ketika kemudian foto ya, dari panggang itu guling. Saya lihat di laptop besar di atas meja makanan itu ya. Saya lihat fotonya saja itu langsung kita rasanya. Artinya apa? Feel panjenengan dan saya itu sudah terdidik bersebab kecenderungan yang dibentuk oleh tata nilai sejak kecil bahwa itu adalah haram, tanpa kemudian harus dikonstruksi oleh pikiran. Kenapa sih haram? Mengandung apa sih? Tanpa itu kan kita udah gak suka, benar nggak? Tanpa penelitian jenengan kan sudah gak suka, karena Allah mengharamkan. Jadi husnudzon itu dibentuk dari 2 pilar itu, sehingga husnudzon itu kekuatannya pasti luar biasa, karena dia dibentuk dari konstruksi pikiran yang bernama positive thinking. Rasionalitas kita menolak sebab ada nilai-nilai mudharah di dalamnya. Yang kedua positive feeling, pilar rasa. Jadi rasio dan pilar rasa. Rasa dibentuk dari nama Allah, kecenderungan yang dibentuk oleh tata nilai yang sudah kita dapatkan sejak kecil, bahwa yang namanya babi itu haram, apalagi babi hamil, babi beranak, babinya double gitu ya. Babi jadi haram ya, sama saja haram ya. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, itu yang disebut husnudzon. Jadi di dalam ayat ini, yang pertama pun ayat kita melakukan apapun konekkan dengan Allah. Sifat Allah yang kita pandang sifat apa? Yang fokusnya tadi Rahman Rahim, bahwa Allah itu sayang pada kita, Allah itu cinta pada kita, Allah itu pengen menjaga kita, Allah itu pengen semua hambanya itu masuk surga dan seterusnya. Yang dengan Rahman Rahim itu akhirnya kita lebih peka terhadap peluang-peluang. Kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sifat yang mudah bersyukur, sulit mengeluh. Poin ketiga, ketika kemudian sulit mengeluh dan mudah bersyukur, maka panjenengan akan lebih peka dan gampang melihat sesuatu dengan cara pandang husnudzon. Tetapi konsep husnudzon ini menjadi hal yang salah letak kalau kemudian kita tidak mengaitkan dengan ayat berikutnya, Maliki Yaumiddin. Jadi pernah nggak panjenengan mendengar ada kalimat begini? Ada orang berbuat salah gitu ya, kemudian teman kita komentar begini, Allah salah ini dia mesti Allah Rahman Rahim. Pernah dengar? Enggak apa-apa dosa-dosa di Gusti Allah Rahman Rahim. Artinya kemudian ketika dia menempatkan posisi Rahman dan Rahim Allah itu pada posisi yang menyepelekan Allah, merendahkan Allah, tidak menghargai dan menghormati Allah.
jenengan beli apel, ibu jenengan sangat senang apel. Ketika kemudian beli apel itu ya, jenengan pilih apelnya. Setelah pilih apelnya di tengah jalan, di tengah perjalanan, panjenengan lihat lagi apelnya. Loh, ada satu apel yang gosong, bagian bawahnya. Apakah kemudian jenengan tetap akan katut nih dengan kalimat gosok-gosok ini gak apa-apa ibu ya belum? Atau kemudian jenengan ambil? Halo? Kira-kira akan jenengan berikan ibu jenengan dengan yang gosok tadi, atau kemudian jenengan sisihkan itu? Sisihkan. Loh, terhadap orang tua saja kita begitu, kok terhadap Allah terus gak apa-apa amal gosok-gosok ini, jangan begitu. Artinya itu menunjukkan ketidakhormatan kita pada Allah. Makanya pun di ayat keempat itu langsung dibalasi Allah, karena Allah Maha tahu siapa manusia. Berbahaya kalau kemudian Allah hanya menekankan pada sifat Rahman Rahimnya saja. Maka Allah kemudian membatasi hati-hati. Meskipun aku ini Rahman Rahim, aku ini kasih dan sayang, tapi aku adalah Al-Malik di Yaumiddin. Aku adalah zat yang maha memutuskan perkara di hari pembalasan. Aku yang berkuasa. Aku adalah zat yang syadidul iqab, siksaku sangat pedih. Aku adalah zat yang syaribul hisab, perhitunganku sangat cepat. Itu sifat-sifat Allah pada ayat-ayat yang lain. Jadi Allah Subhanahu wa taala memang mengajarkan pada panjenengan dan saya untuk berhusnudzon, tapi husnudzonnya harus tepat posisi. Husnudzonnya harus tepat tempat dan waktu. Contoh, boleh nggak berhusnudzon pada syaitan? Ustaz, syaitan itu menggoda jenengan, itu maksudnya pasti baik. Jenengan nggak tahu itu pasti punya baik bahaya. Karena disebut syaitan itu bersebab dia menyimpang. Manusia yang menyimpang disebut disebut apa? Syaitan. Jin yang menyimpang disebut syaitan. Makanya kita dalam surah An-Nas ayat terakhir itu kan minal jinnati wan nas. Ya Allah, lindungi aku dari syaitan dalam wujud minal jinnati wan nas, dalam wujud jin maupun. Maka jin yang menghalang-halangi manusia dari Allah, syaitan sebutannya. Maka manusia yang menghalang-halangi dari Allah, syaitan namanya. Maka yang sedang menggempur kaum muslimin di bumi Syam, mendolimi, mengokupasi dan seterusnya, namanya Benyamin, setannya. Jadi syaitan, hati-hati. Tapi jangan sampai ketika ada teman jenengan yang goda, jenengan sedang nyata gitu ya, teman belakang goda, batai kudung, jenengan langsung ada belakang. Oh, demi perasaan bisa kita saat pulang ya. Jadi mari Yaumiddin, maka Allah kemudian membuat batasan, membuat tiga agar supaya cara kita memandang Allah Rahman Rahim itu tidak kebablasan. Berbuat dosa dengan entengnya kemudian nggak apa-apa lah, mesti Allah Rahman Rahim. Jangan. Itu menyepelekan Allah, itu merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah kemudian membimbing dengan hati-hati. Kita harus menjadi orang yang visioner. Kenapa? Karena innamal a'malu bil khawatim. Amal itu bergantung pada ujungnya. Panjenengan dan saya itu yang paling dilihat ujungnya. Cuma kita paham dan tahu bahwa ujung itu kan merupakan rangkaian dari awal pertengahan. Maka kita pinginnya awal pertengahan semuanya baik sehingga ujungnya baik. Tapi boten apa boten? Orang yang baik jelek. Ada apa? Ada kalau dohir. Karena ada orang yang ketika dohirnya itu jelek, ujungnya baik, jelek. Ternyata hatinya itu berontak. Mohon maaf. Ada nggak Bu? Perampok yang hatinya berontak terhadap tindakannya? Halo? Ada nggak? Mohon maaf, pelacur yang hatinya berontak dengan apa yang dilakukan? Dan tahun sekitar 2007
2007 kami itu pernah diminta Dinsos Wilayah Jawa Timur untuk mendampingi proses pengentasan di wilayah prostitusi di Surabaya. Yang kami hadapi ini, mohon maaf, ibu-ibu dan bapak yang seperti itu. Dan ketika kemudian di ujung ya, setelah beri motivasi, setelah beri kajian, di ujungnya saya minta bareng-bareng buat proposal hidup. Saya ajari cara buat proposal hidup. Bu, panjenengan tuliskan harapan-harapan jenengan buat diri panjenengan, buat anak-anak panjenengan. Meskipun sebagian terbatas kemampuan akademiknya, tapi alhamdulillah paling tidak yang nggak bisa nulis didampingi oleh salah satu pegawai Dinsos. Beliau diminta mengucapkan, kemudian pegawai Dinsos yang menuliskan. Dan masya Allah, wallahi demi Allah, sayangnya saya tidak menyimpan kertas itu. Saya lupa entah gimana. Tapi wallahi demi Allah, karena saya baca sendiri yang beliau tuliskan. Jadi beberapa wanita itu menuliskan, yang pertama, bahkan pengen memiliki seorang anak yang kelak akan menjadi seorang ustadzah. Artinya itu apa? Gejolak batin yang menunjukkan perlawanan yang seperti ini saya nggak pengen, gitu maksudnya. Ketika kemudian terus terjadi seperti itu, mungkin nggak suatu saat Allah berikan jalan keluar, beliau akan dituntaskan di dalam bayi. Sangat mungkin, sangat. Sehingga bisa jadi orang itu dilihat pada oleh guru-guru ujungnya baik. Tapi ada nggak orang yang dohirnya baik, tapi dalam hatinya keseluruhan kebaikan itu ada modus-modusnya? Ada nggak kira-kira? Orang melihat baik, tapi ujungnya ternyata ketika Bapak tidak baik. Itu bersebab apa? Dohirnya kita melihat baik, tapi hatinya ternyata ada modus A, modus B, modus C dan sebaliknya. Orang yang dilihat jelek ternyata di sini berontak, dia nggak pengen segera keluar, pengen menjauhi itu dan oh ternyata bahkan ujung hidupnya berat. Itu yang muncul di dalam hadis seorang pelacur yang memberi minum sektor anjing sampai kemudian dia masukkan surga oleh Allah. Kalau kemudian diteliti hadis tersebut, ini adalah wanita yang berontak hatinya terhadap apa yang dia lakukan. Keinginannya bertobatnya luar biasa sampai kemudian Allah mempertemukan dengan peristiwa itu. Yang sebabnya dia mendapatkan pencerahan hidayah luar biasa dan kemudian terentaskan dari sana, wafat dalam keadaan terbaik, mendapat surga. Jadi para bunda yang dirahmati Allah, Maliki Yaumiddin ini mengajarkan pada panjenengan saya segala sesuatu itu ada ujungnya. Dan yang terbaik itu adalah yang dinilai Allah itu adalah ujung panjenengan dan saya seperti apa. Kalau kemudian ujung kita itu baik, husnul khatimah insyaallah biidznillah atas izin Allah, maka itu menjadi isyarat atau perlambang atau pertanda keridhaan Allah diberikan kepada kita, sehingga insya Allah akhirat kita berujung surga. Karena itu masih ada 9 perjalanan belum saya dengan jenengan itu. Jadi alam pertama kita itu alam ruh. Alam ruh di langit itu kan, Al-A'raf 172 ketika kita berjumpa. Setelah itu alam rahim gitu kan. Setelah itu kemudian alam dunia. Nah kita masih masuk fase 3. Sebabnya itu alam barzah. Meninggal kita masuk di barzah. Barzah itu melihat ke depan akhirat, melihat ke belakang dunia, tapi tidak bisa menembus keduanya. Alam barzah. Sebab alam barzah alam kiamat, yaumul sa'ah, bumi semesta dihancurkan, ditiup sangkakala. Alam ke-6 dibangkitkan, yaumul yub'atsun, dibangkitkan sangkakala lagi. Alam ke-7 dikumpulkan, mahsyar. Alam ke-8 ditegakkannya mizan, timbangan. Alam ke-9 yaumul hisab, dihisab, dihitung, hitungan mulai berjalan. Alam ke-10 yaumul syafa'ah, syafaat akan diberikan kepada siapa yang layak. Sudah divonis ini keburukannya lebih besar dibanding kebaikan, tetapi kita masih mendapat syafaat yang bisa menjadikan lolos pada akhirnya dari
api neraka. Alam ke-11 sirat, kita tegak di atas sirat. Dan alam ke-12 baru ada 2 jalur akan masuk dalam surga Allah atau sebaliknya. Jadi kita itu masih berada di alam ke, masih ada 9 lagi tahapan. Dan ini panjang, ini sangat lama. Sangat panjang, sangat lama, berarti bekal yang dibutuhkan luar biasa. Dan kesempatan untuk mencari bekal itu cuma di posisi ketiga ini, dimensi alam 3 ini, cuma ini saja kesempatan itu. Sehingga para bunda yang dirahmati Allah, dengan melihat yang seperti itu, konstruksi alam yang seperti itu, benar-benar panjenengan kula sami kedah memaksimalkan setiap peluang yang Allah berikan hari-hari ini. Karena sekali lagi kita nggak pernah tahu saya pulang menuju Allah kapan. Sehingga yang saya tahu adalah Allah sudah memberikan saya kesempatan saat ini, hari ini, yang kemudian harus saya syukuri dengan memaksimalkan waktu ini untuk kebaikan. Nanti pulang juga begitu. Panjenengan nyetir mobil, panjenengan bawa motor, semuanya kemudian kita coba untuk tidak sia-siakan. Minimal kalau menikmati beban-beban di pinggiran jalan, kita bisa memuji Allah. Untuk apa? Paling tidak satu tanaman depan saya ini jumlah daunnya bisa ratusan ribu. Yang setiap daun itu bisa menghasilkan oksigen sekian meter kubik mungkin atau sentimeter kubik. Membantu kita, Masya Allah. Kita berpikir, ya Allah, tumbuhkan tanaman-tanaman ini tanpa kita harus rakoso dalam rangka untuk membantu kami bisa bernapas setiap harinya dan mengagumi banyak. Baik, Ar-Rahmanir-Rahim, jadi karena kita paham dan tahu bahwa ujung kehidupan itu ada pertanggungjawaban pun, bahwa baju jenengan, bahwa pulpen jenengan, bahwa kaos kaki panjenengan, bahwa dompet panjenengan, apalagi isinya dompet, semuanya kemudian ada proses pertanggungjawaban. Maka jangan pernah biarkan hal yang kemudian bermanfaat bisa jadi santun jenengan ngendor di rumah tanpa nambah kebaikan. Jangan biarkan. Saya kadang dengan istri diskusi bisa sangat alot gitu ya. Tentang apa-apa yang di rumah saya merasa sudah kurang bermanfaat atau hampir tidak bermanfaat. Kalau kemudian ada, mohon maaf, bunda-bunda itu kan dulu penyuka Tupperware. Kalau sudah melihat ini nggak kepake dalam hitungan tahun, sayang, kendor di rumah tanpa kita dapat ya benar. Berikan pada sahabat, teman, yang kira-kira kalau diberikan kemudian dipakai jadi manfaat. Ya melihat apapun, sepatu jenengan, ada loh bunda-bunda yang jauh di sana, bukan di sini. Itu yang setiap kerudung itu ada sepatu yang warnanya sama. Kerudung Fanta punya sepatu Fanta, kerudung hijau punya sepatu hijau, kerudung ini punya sepatu. Mending beli satu sepatu tapi warnanya buron. Kerudung ini bisa berubah ini. Jadi para bunda yang rahmati Allah, nah kalau kemudian mangkrak di rumah, kan jenengan itu tidak mungkin dalam satu, katakan misalnya sepatunya 14 pasang, itu bukan jenengan banget. Tapi kalau kemudian jenengan ada seorang ibu punya 14 pasang sepatu, kira-kira ada nggak sepatu yang dipakainya mungkin setahun sekali? Kan sayang gitu ya. Ya kalau kemudian dia dipakai orang bu, setiap dipakai dapat pahala kan? Masya Allah. Maksud saya, ayo bu, kita beramal dengan cara yang cerdas. Karena waktu kita nggak banyak. Ini kita punya 12 dimensi alam. Kita sampai di ketiga. Nanti setelah ketiga ini udah nggak ada lagi hal yang kemudian kita bisa mempersiapkan, menambah bekal dengan bisa. Maka kita ciptakan cara-cara yang meskipun kita sudah di dimensi keempat, alam keempat, tapi amal itu terus mengalir. Jenengan dan saya sudah di barzah, tapi baju kita masih dipakai untuk tutup aurat. Dapat pahala nggak? Harus dapat pahala. Kita udah di barzah, nggak bisa ngapa-ngapain, tapi pahala terus dikirim. Kling, masya Allah. Sayang kalau kemudian di rumah kita banyak hal yang tidak menjadikan panjenengan dan saya terus
bertambah kebaikannya. Duduk-duduk di rumah itu bisa tambah kebaikan. Bersebab apa-apa yang dulunya kita miliki, kita transfer, kita berikan pada sahabat dan teman, dan mereka fungsikan apapun itu. Sekedar spatula misalnya, apapun supir, sekedar sarangan, sekedar macam-macam. Dan terus coba nanti kalau kita pulang ke rumah, kita lihat apa-apa yang bisa ditambah pahala kita. Oh ya Allah, baju saya sudah memenuhi lemari. Kalau sudah memenuhi lemari, pikirnya kurangi, jangan beli lemari lagi. Waduh, baju saya itu lemarinya sudah penuh. Wah, berarti saya harus lemari lagi. Ini banyak cara berpikir. Kalau sudah penuh, berarti harus dikurangi. Lemari. Bahkan kalau bisa nggak sampai penuh, tapi benar-benar yang kita pakai adalah yang kita butuhkan. Manusia itu banyak rugi nantinya di akhirat bersebab mereka senantiasa diperbudak oleh keinginan. Iki arep tak kene tapi kok udah pengen gawe suatu saat enak, enak kabeh. Ini para bunda yang rahmati Allah, kalimat Maliki Yaumiddin ini kemudian dijadikan pulau panjenengan sami menjadi hamba yang sekali lagi ayo visioner, berpandangan jauh ke depan bahwa setiap yang nempel di tubuh kita, nempel di rumah kita itu ada pertanggungjawaban, ada pertanyaan. Digunakan untuk apa? Dibeli dengan cara seperti apa? Dimanfaatkan untuk apa? Kenapa ngedon di rumah? Di saat ada orang yang membutuhkan. Ya mungkin kurma, bunda-bunda kurma bisa menghimpun, mengumpulkan apa-apa yang kemudian bunda-bunda ingin untuk bagikan pada teman-teman yang bisa saling silang. Mungkin yang satu butuh ember, yang lain butuh baju, gitu. Mungkin yang satu butuh uang, satu butuh dompet, yang nggak mungkin Ustaz. Butuh uang Ustaz. Jadi bisa kemudian di depan masjid ini setiap kajian misalnya taruh. Kami di Ramadan 2 tahun yang lalu, karena tahun kemarin bersama Bunda Ana itu di Masjidil Haram. 2 tahun yang lalu itu di perumahan, mungkin kalau ada warga perumahan Jolako di sini pasti besok mengumpulkan dari warga. Kita takmir, mengumumkan kita akan berbesar murah, baju pun, sepatu pun, dan banyak barang 2.000-an rupiah. Dan masya Allah, warga di sekitar perumahan Kampung Kemiri dan seterusnya itu kemudian banyak yang merasa butuh itu dan kemudian membeli, tapi kita batasi itu hanya boleh membeli 3 barang. 3 barang, suaminya suruh beli, setelah itu istrinya beli, anaknya beli, jadi 3 kali 12. Jadi mulailah mati Allah, ayo kita jadikan hal-hal yang kemudian remeh, itu telah jadi memberati banyak amal kita loh, nggak remeh kalau itu. Takut itu kan remeh, barang remeh maksudnya. Tapi ketika kemudian itu menjadi manfaat buat orang lain, sepanjang dia pakai untuk marut kelapa, apa yang diparut lagi, kunir gitu ya. Asal jangan marut wajah pasangan gitu ya. Ketika kemudian buat marut begitu, jenengan yang sudah di alam barzah dan saya itu dapat pahalanya dari sekedar marut loh. Ya pasti nilainya berapa sih? Jadi ayo kemudian kita jadikan hal-hal yang seperti itu menjadi tambahan pemberat timbangan amal kita. Berkaitan dengan Maliki Yaumiddin ya, tidak menyia-nyiakan sedikit pun potensi yang Allah berikan. Menjadi orang yang tidak gampang menyia-nyiakan peluang. Peluang apa? Peluang energi, peluang kebaikan, peluang. Ini kan usum nikah Bu ya. Ini saya tutup dengan usum nikah. Benar ya? Banyak undangan nikah. Jadi kan kalau dapat banyak undangan nikah terus begitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jangan longsor Bu ya. Gini Bu, gini. Indonesia ini butuh banyak orang baik. Benar Bu? Halo? Butuh banyak orang baik. Karena kalau kemudian umat atau masyarakat ini mayoritas baik, sebagaimana Madinah di masa Rasulullah, maka pemimpin yang dihasilkan pasti baik. Kita semakin banyak butuh orang baik. Maka ketika kemudian saya masuk bandingkan
kita jadikan itu peluang untuk menambah bobot kebaikan kita kelak di yaumul hisab. Dengan apa? Minimal mendoakan. Kita nggak kenal, doakan saja sudah lewat sama sepeda. Barakallahu laka barakallahu jamaah itu. Ya Allah, semoga yang jadi benteng itu berkah dalam kelapangan, kesempitan, kesedihan, kesukacitaan, berkah semuanya itu. Kita nggak peduli, nggak kan? Kalau betul diundang doa, kan? Karena doa panjenengan itu menjadi apa nanti? Pemberat timbangan kebaikan kita di yaumul hisab. Dan kita butuh semakin banyak orang baik. Kalau kemudian berkat doa orang yang lewat, bahkan bukan orang yang salaman langsung. Kadang orang yang salaman langsung doanya bukan barokallahu laka barokah alaika, tiba-tiba doakan gunggu cepet dari cepet dapat omongan ya. Padahal itu bisa jadi doa yang memberatkan. Karena ternyata yang mantan itu sepasang suami istri yang baru nikah itu gak ngerti cara mendidik anak. Gara-gara kita doakan semoga dapat omongan, kemudian dia dapat omongan dan terlantarkan karena gak bisa didik. Maka doa terbaik doanya Rasul itu barokallahu laka. Jangan semoga banyak dapat omongan, terus belajar ilmu dulu untuk jadi orang. Maka betapa banyak anak yang tidak terdidik baik bersebab orang tua belum punya ilmu, sudah punya. Hati-hati dengan doa yang salah. Semoga rezekinya banyak, melimpah ruah dan duwe omah. Ini doa-doa yang sangat berbahaya. Doa terbaik doanya Kanjeng Nabi. Barakallahu barokah wa jama'a bainakuma bil khair. Semoga berkah. Sedihnya berkah, sukanya berkah, bahagianya berkah, khawatirnya berkah. Rumahnya berkah kalau punya anak berkah, kalau punya kendaraan berkah. Ini bunda yang dirahmati Allah, pas tepat di jam 10 kalau jam saya di sana 9.54. Kita sudah sampai di poin keempat. Jadi ayo kita biasakan menjadi orang yang senantiasa melihat sesuatu sambil mikir jauh di depan nih. Beli ini untuk apa, digunakan untuk apa, fungsinya apa. Di rumah ada barang apa, nanti seperti apa ujungnya di hadapan Allah. Karena dengan menjadi pribadi yang visioner seperti itu, insya Allah kita akan banyak terselamatkan dalam kehidupan dunia menuju akhirat kita. Demikian para bunda yang dirahmati Allah. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan. Insya Allah nanti karena tas sudah ditutup, buku sudah ditutup, pulpen sudah dimasukkan, dompet-dompet sudah diselari. Para bunda yang dirahmati Allah, kiranya yang sedikit ini menjadi bagian dari tambahan kebaikan dan kebermanfaatan kagum panjenengan kula sami, dan jaga terus husnuzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala, berpikir positif dan berpikir positif dan berrasa berfeeling positif. Insyaallah panjenengan kula sami akan senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Menapa wonten hadiah baik. Betul nonton nggih. Hari ini hadiahnya doa. Semoga berkah kepada panjenengan seluruhnya, berkah keluarga sakinah mawaddah warahmah wabarakatuh, menjadi ibunda yang senantiasa didoakan oleh putra-putrinya, dibanggakan di dunia atau akhirat, dan kelak putra-putri panjenengan akan menjadi pembela terbaik kedua orang tuanya di hadapan persidangan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq